يغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Saya mau bacakan malam ini apa yang diucapkan oleh Sayyidah Aminah, ibu yang mulia Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjelang wafat. Apa yang diucapkan oleh Sayyidah Aminah? Saya ingin teman-teman, kan pernah terjadi beberapa tahun yang lalu perbincangan yang kelewat tidak adab berkaitan dengan orang tua yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari mulut orang Islam sendiri. Dengan begitu latahnya, vulgarnya mereka bicara, itu tidak adab berkaitan dengan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak kalau mana tahu kita pergi kemana-mana menjumpai peristiwa yang sama atau keadaan yang sama berulang, kita tahu memposisikan diri kita seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaz Zuhri an Asma binti Rahm an ummiha qalat syahidtu Aminata umman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'illatiha allati matat biha wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ghulamun yafa' lahu 5 sinin 'inda ra'siha. Al-Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Asma binti Rahm. Asma binti Rahm Imam Zuhri meriwayatkan dari Asma binti Rahmin dari ibunya. Dia berkata, syahidtu, aku menyaksikan Aminata, Sayyidah Aminah, umman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi illatiha, pada saat sakit parah, allati matat biha, yang mana dengan sakit itulah kemudian beliau wafat. Allati matat biha wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ghulafun yafa'. Ketika itu Nabi ghulamun yafa', orang Arab bilang yafa' ini ukuran 5 tahunan, jalan 5 ke 6. Ghulamun yafa', usia sekitar 5 tahun, jalan ke 6 tahun itu. Ghulamun yafa'. Ketika itu beliau duduk di sisi kepala Sayyidah Aminah. Beliau sudah sakit menjelang wafat. Fanadharat ila wajhihi, dalam keadaan nazak itu Sayyidah Aminah, Nabi masih umur, bayangkan 5 tahun, sebesar siapa di belakang itu ada yang 5 tahun itu segitu. Duduk di sisi kepala ibunya terbaring. Waktu itu pulang dari Madinah, bawa Nabi masih kecil ziarah ke kubur ayahnya Sayyidina Abdullah di kabilah Bani Najjar. Kalau kita sekarang pergi ke Madinah, kalau kita mau masuk ke Masjid Nabi dari arah depan sebelah kanan, belakang kiblat, kita jalan arah pintu 7. Jadi pelataran, sekarang itu pelataran halaman masjid. Dari situ, disitulah dulu, sekarang udah diratakan oleh pemerintah Saudi jadi halaman. Padahal di situ ada makamnya Sayyidina Abdullah, ayah yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam di situ. Dari arah pintu 7, arah depan, arah kiblat sebelah kanan situ. Setelah sana sekitar 1 bulan kurang lebih mau pulang ke Makkah. Nabi masih sekitar 5 tahun lebih usianya. Di tengah jalan di perkampungan Abwa, beliau sakit parah, nggak bisa meneruskan lagi perjalanan. Beliau masih usia 5 tahun. Nah, ketika menjelang wafatnya sakit parah, anak yatim nih, usia 5 tahun lebih, ibunya dalam keadaan sakarat di sisi kepala ibunya.
Sambil menatap wajah anak beliau, Sayyidah Aminah berkata, ini apa yang beliau ucapkan. Dengan ucapan ini kita nanti bisa menentukan seperti apa kita bersikap mengenai Sayyidah Aminah. Barakallahu fika ghulami. Ini ucapan yang beliau ucapkan. Semoga Allah melimpahkan keberkahan untukmu, wahai anak kecilku sayang. Barakallahu fika ghulami. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu, wahai anak kecilku sayang. Ya ibnal ladzi min haumatil himami. Wahai anak yang selamat daripada sembelihan di atas sembelihan. Dulu ayah beliau itu hampir tersembelih. Karena Sayyid Abdul Muttalib nazar kalau dikasih anak laki-laki sampai 10 nanti bisa membantu saya nyari menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah hilang. Sumur Zam-Zam itu pernah hilang, sementara beliau orang yang bertanggung jawab untuk ngurus tamu-tamu yang datang untuk berhaji masa jahiliyah. Jadi beliau mengurus itu, beliau sampai nazar, dan ternyata kemudian ringkasnya punya anak. Dan termasuk Sayyidina Abdullah itu. Nah, ringkas ceritanya sudah akhirnya Allah selamatkanlah, tidak jadi penyembelihan itu Sayyidina Abdullah. Dan kakek beliau dulu hampir saja tersembelih siapa? Ismail bin Sayyidina Ibrahim alaihi wassalam. Jadi beliau itu anak dari ayah yang hampir tersembelih, cucu dari kakek yang hampir tersembelih. Naja bi'aunillahil min'ami, yang mana ia telah selamat dari sembelihan itu bi'aunillah, dengan pertolongan Allah al-min'ami, yang maha pemberi nikmat. In sahha ma absartu fi manami, jika benar, in sahha, jika benar, ma absartu, yang aku lihat, fi manami, dalam mimpiku, fa anta mab'utsun ilal anami, maka engkau adalah orang yang diutus. Anta mab'utsun, engkau adalah orang yang diutus, artinya nabi, engkau adalah nabi utusan, ilal anami, untuk seluruh manusia. Jadi beliau belum dilantik jadi nabi, tapi Allah Ta'ala sudah beri basirah kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah, bahwa ini adalah orang yang kelak akan menjadi utusan untuk seluruh manusia. Dan utusan siapa ini? Min indi dzil jalali wal ikrami. Belum diutus, tapi beliau sudah diberi basirah oleh Allah. Ini adalah utusan. Dan utusan siapa? Min indi dzil jalali wal ikrami. Utusan Allah untuk umat seluruh alam. Bayangkan. Salah satu asma Allah, Asmaul Husna, Dzul Jalali wal Ikram. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah nama-nama yang indah. Dalam hadis sahih Muslim, Allah Ta'ala memiliki 99 nama yang indah, genap 100 dengan lafzul jalalah, itu adalah Asmaul Husna. Barang siapa yang menghafalnya, wajib baginya syurga, dalam hadis sahih Muslim. Dan ini hadis Nabi. Nabi itu belum jadi nabi, belum diangkat jadi rasul, belum menjelaskan Asmaul Husna. Tapi Sayyidah Fatimah sudah mengenal Asmaul Husna, salah satu di antara Asmaul Husna milik Allah yang sangat penting, Dzul Jalali wal. Barang siapa doa dengan Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, maka doanya diijabah oleh Allah. Dari siapa belajar Sayyidah Aminah ini? Dari mana beliau mengenal ini adalah mab'uts ilal anami, dan yang utus adalah Dzul Jalali wal Ikrami. Wanita hebat bukan ini? Hati-hati.
Sudah ya? Ini poin penting, Pak, poin penting. In sahha ma absartu fil manami. Jika benar apa yang aku lihat di dalam tidurku, mimpi orang beriman, mimpi orang yang beriman adalah hak. Paham ya? Mimpi orang-orang beriman adalah hak. Dalam hadis yang sahih itu bahkan 1/36 daripada nubuah, mimpi orang-orang mukmin. Belum diutus, beliau sudah punya basirah bahwa ini adalah utusan. Dan utusan siapa? Beliau juga punya basirah yang utus ini adalah Allahul Jalali wal Ikram. Dalam neraka ini kayak gini. Kita aja kalau nggak duduk di majelis ini belum tentu kita tahu ada nama Asmaul Husna, salah satunya Dzul Jalali wal Ikram, belum tentu. Masya Allah. Nah ya. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Kullu hayyin mayyit. Setiap yang hidup pasti akan mati. Ayat Quran kullu nafsin dha'iqatul maut belum turun lagi, orang nabi belum jadi nabi, belum jadi rasul. Kullu nafsin dha'iqatul, berapa kali kalimat ini dalam Al-Quran? Ada 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, berserakan di juzuk dan surah yang berbeda-beda. Ungkapan kullu nafsin dha'iqatul maut itu belum ada lagi, karena Quran belum turun. Tapi kullu hayyin mayyit sudah keluar dari lisan Sayyidah Aminah. Orang agung ini wanita agung. Wa kullu jadidin bal, setiap yang baru pasti akan usang. Hadis Nabi mengenai apa yang dimakan akan membusuk, apa yang dipakai akan menjadi usang, apa yang dimakan akan habis. Belum lagi karena Nabi belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Tapi kullu jadidin bal sudah keluar dari lisan Sayyidah Aminah. Pelan-pelan kita rasakan kemuliaan dan ketinggian derajat Sayyidah Aminah. Agar kita tidak terperosok, tergelincir, ikut-ikutan dengan orang yang sembrono bicara tentang Sayyidah Aminah. Salah bicara tentang Sayyidah Aminah cukup sangat menyakitkan hati Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu kathirin yafna, segala yang banyak pasti akan punah. Sebelum Nabi ungkapkan dengan kalimat-kalimat dalam teks-teks hadis beliau yang semakna dengan ini, ibu beliau dulu sudah mengucapkan ini. Dan itu pada saat jelang kewafatannya. Wa ana mayyitun wa dzikri baq. Sebentar lagi pasti aku akan menemui kematianku. Wa dzikri baq, tapi sebutan namaku akan menjadi kekal. Sebentar lagi ini aku akan mati nih. Aku mati, tetapi sebutan namaku akan kekal. Wa qad taraktu khairan, sungguh aku meninggalkan yang terbaik. Siapa maksudnya yang terbaik? Yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Wa waladtu tukhra, dan aku telah melahirkan yang paling suci. Siapa itu? Yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita ingat-ingat, kita pahami pelan-pelan ucapan Sayyidah Aminah pada saat jelang kewafatan. Kita akan merasakan betapa keagungan Sayyidah Aminah. Basirah yang Allah Ta'ala beri kepada beliau begitu tinggi. Dan beliau adalah wanita yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk melahirkan kekasih Allah yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat lagi saya dengan syairnya Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ajmalu minka lam talidin nisa'u, yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah tidak akan pernah ada wanita yang bisa melahirkan.
Dan ketika mendengar ungkapan syair ini, Nabi tersenyum gembira senang. Syair ini diucapkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit di hadapan Nabi di dalam masjid. Ajmalu minka lan talidin nisa. Kalau istilah belajar bahasa Arab, lan ini tidak artinya dulu, sekarang, dan sampai kapan-kapan yang akan datang. Tidak akan pernah ada. Baik dulu, sekarang, maupun sampai kiamat nanti, tidak akan pernah ada wanita yang sanggup, yang bisa melahirkan yang lebih indah dari kamu. Artinya kalau bisa kok dipilih, terpilih untuk melahirkan Nabi, melahirkan yang terindah, tentu ini wanita pilihan, wanita istimewa. Ahsanu minka lam tara qattu aini, ajmalu minka lan talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an an kulli aibin, ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Dan Nabi senang. Dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Thumma matat fakunna nasma'u nawhal jinni 'alaiha. Setelah mengucapkan itu, kemudian Sayyidah Aminah pun wafat, meninggal dunia. Dan kami, kata ibu dari Asma binti Raham yang meriwayatkan peristiwa ini, yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zuhri, kami mendengar suara jin menangis akan kewafatan, menangisi kewafatan Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Nanti di depan sini, hadirin yang mulia, di depan sini kita akan mendengarkan apa yang diucapkan oleh para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan akidah, keyakinan kita, berkaitan kedudukan kedua orang tua yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Syekhul Akbar, yang lazim beliau digelar dengan Syekhul Akbar, termasuk Al-Imam Al-Qurtubi. Ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala kurniakan kita yakin yang sahih, amal yang saleh, dan akidah yang benar, dan kita hidup dalam akidah yang sahih, dan wafat dalam akidah Sunnah wal Jamaah yang sahih. Ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mulai malam ini kita lanjutkan lagi ngaji kita rutin malam Ahad yang sudah libur beberapa bulan yang lalu. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita istiqamah di dalam yakin yang sahih, istiqamah di dalam amal-amalan yang saleh, dan Allah Ta'ala kurniakan kita ikhlas, karena ikhlas ini ada di sisi Allah, dan Allah Ta'ala beri hanya untuk orang-orang yang dikehendaki. Tanpa pertolongan Allah tidak kita akan mampu ikhlas. Kita minta ikhlas dari Allah sebagaimana ikhlas yang dulu pernah Allah Ta'ala karuniakan untuk para kekasih-kekasih Allah di kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Allah a'lam bissawab. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لاقي بمولاي